Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Meidinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membahas firasat kepergian pahlawan revolusi Jenderal Suprapto. Tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Ada beberapa firasat yang terjadi menjelang kepergian pahlawan revolusi Jenderal Suprapto. Firasat-firasat tersebut adalah: kamu sedih tidak kalau Bapak meninggal dunia? Satu hari sebelum kejadian G30 SPKI, Bapak Suprapto terlibat perbincangan dengan putri sulung beliau, Ibu Ratna Purwati. Saat berbincang dengan putri sulung beliau, Pak Prapto menyodorkan sebuah pertanyaan yang cukup menghentak perasaan putri sulungnya. Kamu sedih tidak kalau Bapak meninggal dunia? Mendengar pertanyaan dari sang ayah, Ibu Ratna Purwati kaget dan menjawab, Bapak ngomong apa sih? Namun dialog itu hanya berhenti sampai di sana. Buku baru yang dibawa sepulang kantor. Kamis malam 30 September 1965. Ada firasat lain yang ditujukan oleh Bapak Suprapto. Beliau membawa buku-buku baru sepulangnya dari kantor. Anak-anak beliau pun menjadi heran, untuk apa tumpukan buku baru itu? Padahal satu hari sebelumnya, Pak Prapto juga membawa buku-buku baru sepulang beliau dari kantor. Menunggu anak tercinta pulang ke rumah. Beberapa jam sebelum kejadian, Pak Prapto menunggu anak tercinta beliau pulang ke rumah, yaitu Ibu Sri Lestari. Saat itu Ibu Sri belum pulang ke rumah karena harus menghadiri acara pemberian penghargaan atas kemenangan beliau dalam suatu lomba. Namun beliau terlambat pulang dan Pak Prapto menunggu kedatangan anaknya sampai pukul 12 malam lewat. Dan baru pada saat itu Ibu Sri pulang dan Pak Prapto membukakan pintu untuk beliau. Namun keduanya tidak terlibat percakapan apapun. Kursi yang ditaruh di tengah kolam. Ada firasat lain yang terjadi. Sore hari saat Bapak Suprapto tengah bersantai di kursi malas beliau, namun saat anak-anak beliau tengah berada di sekitar beliau akhirnya menaruh kursi malas beliau di tengah kolam yang sudah tidak terpakai di rumah beliau. Beliau meletakkan kursi malas tersebut di tengah kolam dan berbaring di atasnya, seolah menunjukkan bahwa beliau ingin sendirian. Oke, sekian yang dapat podcast History sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika para pendengar mendengar podcast ini di YouTube, jangan lupa untuk like dan subscribe jika menyukai podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Nantikan podcast selanjutnya yang akan membahas biografi pahlawan revolusi Kapten Pierre Tendean dan firasat kepergiannya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam.